Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya, mulai dari Flores, Banjar, Sambas, Jakarta, Pemalang. Pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang webinar Nexttrend. Nah, kebetulan topiknya Huawei. Ini di awal tahun kita ngobrolnya Huawei. Dan mungkin teman-teman semua sudah sering dengar ya, Huawei itu apa sih, terus kalau mau kerja di Huawei gimana, atau lingkup pekerjaan seperti apa. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan rekan Mas Ardes ya, panggil saja Mas Ardes dari Jakarta. Mas Ardes ini instruktur Nexttrend sekaligus engineer dari Infracom sebagai Huawei partner ya, Mas Ardes ya. Iya, benar sekali. Nah, saya sendiri dari Nexttrend, mungkin teman-teman sudah hafal ya dengan Agustiawan, jadi nggak usah memperkenalkan diri. Nah, langsung saja kita dengarkan paparan dari Mas Ardes ya tentang pengenalan Huawei dan prospek di masa depan seperti apa. Silakan Mas Ardes, kurang lebih 20 menit, teman-teman silakan disimak ya presentasi dari Mas Ardes. Oke, sebentar ya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa di kolom chat Zoom atau bisa di audionya dinyalakan. Kalau sudah selesai ya presentasi dari Mas Ardis. Demikian teman-teman dan dipersilakan waktu dan tempat untuk Mas Ardis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk suara saya udah jelas ya, Mas Agus? Jelas sekali Mas. Oke, Aman. salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih Mas Agus dari Nexttrend yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk webinar malam ini ya. Perkenalkan, nama saya Ardes Setiawan. Salam kenal teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman semua yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya untuk webinar malam ini. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya webinar malam ini itu terkait pengenalan Huawei dan prospek kerjanya seperti apa. Nah, di sini saya sedikit sharing ya pengalaman tentang Huawei ya. Saya berharap webinar ini memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon disimak ya. Oke, untuk di webinar ini konten yang akan saya bawakan pertama ada introduction, terus ada Huawei Indonesia Datacom Overview, yang ketiga Huawei Career Certification, dan keempat itu question and answer. Oke. Baik, kita lanjut ke konten yang pertama yaitu introduction ya. Perkenalkan ya, tadi saya sudah perkenalkan nama saya Wan, saya sebagai network engineer ya di satu SI yang ada di Jakarta, itu Infracom Teknologi. Saya salah satu instruktur Nexttrend juga di Bandung ya. Sertifikat yang pernah saya dapatkan untuk di Huawei ada HCSA, HCSP, HCA, HCIP, dan HCIE ya. Untuk experience itu pernah di Nexttrend sampai sekarang, juga sebagai network engineer di Lintas Arta, sebagai network engineer di Agit ya, dan sekarang itu di Infracom Teknologi ya sampai sekarang. Itu mungkin sekitar 7 tahun ya saya sebagai network engineer di tempat perusahaan yang berbeda. Oke, lanjut ke Huawei Indonesia ya, terkait data overview ya. Oke, Huawei mungkin teman-teman di sini sudah tahu tentang Huawei. Mungkin di sini sudah ada yang menggunakan produk ya Huawei karena cukup banyak produk Huawei itu yang ada. Jadi si Huawei ini merupakan perusahaan teknologi ya yang multinasional yang terbesar di Tiongkok ya, yang berspesialis dalam
peralatan telekomunikasi dan elektronik konsumen, ya. Jadi perusahaan ini dikenal dengan misalkan salah satunya smartphone ya, peralatan jaringan dan produk teknologi lainnya. Itu salah satu produk Huawei. Jadi Huawei bukan hanya berspesialis di produk datacom saja, namun banyak produk teknologi lainnya. Mungkin rekan-rekan semua mengenal produk dari Huawei, misalkan ada smartphone, mungkin ya, ada notebook, jam tangan dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat di sini ada slogan Huawei itu Together We Are Building Tomorrow, ya. Jadi bersama kita membangun untuk masa depan. Gitu. Jadi bahwa slogan tersebut itu Huawei menekankan ya komitmen terhadap inovasi dan masa depan yang lebih baik melalui sebuah teknologi. Terus ada bring digital to every person, home, and organization for full connected intelligent world. Jadi itu menghadirkan digitalisasi ke setiap orang, rumah, organisasi untuk dunia yang cerdas dan sepenuhnya. Mungkin ada beberapa yang bertanya, mungkin di sini ada beberapa karyawan ya, karyawan Huawei itu cukup banyak ya. Bisa kita lihat di slide ini ya, itu karyawannya kurang lebih sekitar 195.000 ya, negara dan di wilayah sekitar 170 lebih. Sedangkan karyawan R&D-nya itu di 54,8% ya. Jadi karyawan itu apa ya, memfokuskan di R&D ya untuk riset dan sebagainya seperti itu. Jadi Huawei terus berinovasi dengan teknologi. Terus nomor 2 di R&D ya. Jadi dia invest terus di nomor di R&D ya, di nomor 2. Terus yang selanjutnya itu nomor 44 di Fortune Global 500 itu merupakan sebuah urutan 500 perusahaan ya top dunia yang diukur itu berdasarkan pendapatan tahunan perusahaan seperti itu. Terus ada di Forbes Best Employer yaitu di nomor 8 itu merupakan daftar perusahaan yang dianggap sebagai tempat kerja terbaik untuk bekerja. Salah satu Huawei ya seperti itu. Oke, lanjut di slide berikutnya. Jadi Huawei itu menyediakan sebuah produk, solusi dan layanan teknologi informasi ya dan komunikasi itu global. Di sini perusahaan itu Huawei berfokus kepada tiga kelompok, ada consumer, ada karir dan enterprise ya. Jadi ada 3. Consumer di sini itu Huawei menawarkan berbagai produk dan solusi teknologi informasi ya seperti smartphone ya itu masuk ke consumer, laptop, jam tangan dan perangkat jaringan rumah ya seperti itu. Terus yang kedua itu carrier yaitu penyedia peralatan layanan telekomunikasi ya itu masuknya ke situ. Itu salah satu menawarkan terkait rangkaian jaringan seluler ya. Jadi Huawei telah menjadi pemasok ya salah satu misalkan infrastruktur 5G itu masuknya ke carrier ya. Terus yang ketiga ada enterprise ya. Di sini Huawei menyediakan berbagai solusi ya untuk enterprise misalkan produk router, switch, firewall, storage sampai ke cloud computing service ya begitu. Nah, di sini bahwa Huawei ya memenangkan sebuah host atau penghargaan yang diinginkan di industri ya. Salah satunya itu sudah masuk ke Gartner Reader ya. Jadi jangan sampai jangan khawatir Huawei sudah masuk ke Gartner Reader ya. Jadi Gartner Reader ini perusahaan yang memiliki kombinasi yang kuat yaitu antara kemampuan eksekusi yang tinggi ya dengan visi keseluruhan yang kuat ya itu salah satu di leader. Jadi sudah masuk Gartner Reader. Nah, di sini Gartner Reader apa saja produknya dari Huawei. Di sini ada beberapa dia memimpin sebuah
untuk di SD1 ya selama 3 tahun berturut-turut ya. Terus nomor 1 peringkat secara keseluruhan jadi salah satu vendor non Amerika Utara yaitu Huawei masuk ke Gartner Reader gitu. Terus yang kedua ada Prosulipan ya, itu salah satu perusahaan konsultan global yang berfokus pada riset pasar dan konsultasi sebuah bisnis ya. Jadi salah satu produknya itu yang masuk itu ada Air Engine ya terkait WLAN Wi-Fi, terus ada Net Engine router ya. Terus yang ketiga itu Cloud Engine seperti itu. Itu salah satu produk-produk yang mendapatkan sebuah award ya di industri untuk di Huawei. Ya. Nah, di sini ada beberapa Huawei terus memimpin pasar industri komunikasi data ya, khususnya pertama di kampus network ya. Salah satu produk kampus network itu ada Air Engine ya, itu di nomor 2 ya. Jadi yang selanjutnya di data di C network ya, data center network itu ada Cloud Engine Data Center Switch ya. Terus ada One itu Net Engine One itu nomor 1. Sedangkan ada lagi di network security. Jadi produknya banyak. Ada campus network, data center network, One dan network security seperti itu. Nah, setelah 20 tahun melakukan investasi di R&D ya, jadi Huawei memimpin dalam komunikasi data ya. Jadi 14 lembaga penelitian global, terus ada 11.000 personal R&D ya, terus ada 2,4 investor terkait R&D ya, terus ada 100 lebih ilmuwan atau pemimpin yang secara berkontribusi terhadap perkembangan teknologi ya, misalkan di Wi-Fi versi 6, Wi-Fi versi 6 ya, terus IP versi 6 dan di 400 gig ya seperti itu. Ini Huawei selalu berkontribusi dan terus invest ke R&D terkait perkembangan. Terus Huawei terus memimpin sebuah industri menjadi sebuah kontributor utama bagi organisasi seperti IEEE dan IEEE ya seperti itu. Jadi nomor 1 Huawei terus berinvest terhadap perkembangan teknologi. Oke, lanjut di Huawei Career Certification Portfolio ya. Di sini ada beberapa sertifikasi terhadap produk-produk Huawei ya. Di sini ada beberapa, ada ICT infrastructure, ada basis software dan hardware, ada cloud platform dan service. Nah, di sini ada ICT infrastructure. Di sini ada berapa produk ya. Ini ada salah satunya ada Datacom ya. Terus ada WLAN, security, access, LTE, 5G ya. Ini banyak kurikulum yang sudah disediakan oleh Huawei dan juga sertifikasi terkait produk-produk teknologi yang ada di Huawei seperti itu. Jadi ini mulai dari associate ya. Jadi setiap produk, setiap silabusnya mulai dari associate, profesional dan sampai ke expert seperti itu. Nah, ini lebih ke post sales ya, lebih ke engineer ya. Ini salah satu produknya silabus yang disediakan oleh Huawei. Dan untuk spesialis ini lebih ke sales dan pre-sales ya, di mana Huawei menyediakan kurikulum khusus ya untuk di sales dan pre-sales. Itu ada sales ya, di sini ada transmission, IP network, storage, ya, intelligent collaboration, digital forward, banyak ya. Di sini mulai dari sales, pre-sales, field dan marketing. Jadi semua dokumentasi itu sudah disediakan oleh Huawei di portalnya. Jadi
Untuk partner tinggal akses apa yang dibutuhkan dan apa yang nanti dipelajari seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tahapan ya, khususnya di Datacom ya. Di sini ada HCA Datacom, terus HCIP Datacom, dan HCE Datacom. Jadi setiap sertifikasi ada levelnya ya, dari associate, profesional sampai expert seperti itu. Nah, di Datacom Certification di sini ada HCA ya tadi, terus ada HCIP-nya apa aja. Di sini ada HCIP Datacom Core Teknologi, itu salah satu mandatory ya yang harus diambil. Nah, untuk sub lainnya ada Advanced Routing Switching, terus WLAN, Interface, Campus Network, SD-WAN, dan Network Automation Developer ya. Jadi banyak sub yang silabus-silabus yang terkait di HCIP, dan terakhir itu ada HCE Datacom seperti itu. Nah, untuk sertifikasi di Huawei ini ada beberapa untuk di karier itu nanti untuk karier itu lebih ke engineer ya, itu expire-nya atau masa berlakunya selama 3 tahun ya. Sedangkan untuk spesialis sales maupun pre-sales yaitu itu 2 tahun ya gitu. Nah, misalkan ada orang yang sudah sertifikasi, bisa kita cek ya di linknya Huawei ya, dengan cara misalkan ya kita buka. Nah, ini ya untuk di sertifikasi Huawei. Jadi untuk ngeceknya kita cukup ya. Ya, jadi ada untuk verifikasi ya bahwa orang itu sudah sertifikasi Huawei, kita bisa cek ya. Sebentar. Ya, kita lihat biasanya di sini ya, untuk sertifikat numbernya kita copy dan kita validasi benar apa enggak bahwa orang itu sudah sertifikasi Huawei ya, seperti itu. Lanjut di Huawei di sini mungkin teman-teman juga gimana sih cara nge-lab-nya, terus apa aja yang disediakan untuk mensimulasikan perangkat-perangkat Huawei seperti switch, router ya. Di sini ada beberapa tahapan untuk nge-lab ya. Di sini kalau di Huawei itu ada simulatornya itu INSP, Interface Network Simulator Platform, di mana ada 4 yang harus diinstal ya secara bertahap ya. Itu ada Oracle VM VirtualBox ya, itu harus diinstal terlebih dahulu ya. Terus yang kedua ada WinCap ya, itu sesuai dengan versinya. Terus yang ketiga Wireshark, ketiga sudah terinstall, yang terakhir itu INSP ya. Nah, jadi untuk mensimulasikan perangkat Huawei switch maupun router, jadi kita perlu menginstal beberapa 4 aplikasi ya. Ada Oracle VM VirtualBox, WinCap, Wireshark, sama INSP ya, seperti itu. Oke, mungkin saya akan mensimulasikan yang sudah berhasil ya untuk perangkat-perangkat INSP simulasi ini ya. Di sini saya coba menambahkan ya router ya di sini, kita lihat. Nah, terus kita coba di sini banyak ya, ada router ya, terus ada switch ya, terus ada access point yang belajar WLAN ya. Belum muncul, Mas. Oh, belum muncul ya. Sorry. Ya. Sorry. Sekarang muncul belum ya? Oke. Aman. Oke. Sudah, Mas. Oke, sorry. Oh, jadi tadi yang saya ini ya. Sekarang muncul belum? Muncul. Ya, udah. Muncul. Untuk validasi sertifikat ya tadi mungkin tadi belum muncul.
Jadi kita biasanya kalau sertifikat biasanya ada nomor sertifikatnya. Nah ini bisa copy terus nanti masuk ke link sertifikat verifikasi ya. Nah di sini kita bisa cek benar tidak misalkan seseorang itu sudah sertifikasi misalkan Huawei. Nah kita bisa cek di sini ya ada data. Misalkan kita search ya. Kita cek nomornya ya, nomornya biasanya ada di sebelah kiri ya, di sini. Kita cek search ya. Nah, itu nanti akan keluar ya, terus nomor sertifikatnya apa, terus namanya siapa dan validasinya validnya sampai tahun berapa gitu. Misalkan saya sampai tahun 2026 seperti itu. Tuh. Nah, oke, lanjut untuk di simulasinya di sini banyak ya untuk perangkat-perangkatnya yang bisa disimulasikan ya. Cuma ada keterbatasan ya, misalkan terkait komen-komen yang ada harusnya bisa ya, cuma disimulasikan keterbatasan ya, seperti itu. Di sini ada router, terus switch ya, terus ada access point, ada security ya, firewall untuk di Huawei, terus ada endpoint-nya ya. Kita bisa tambahkan misalkan ya, di sini kita router ya. Kan di sini ada switch ya. Tuh ya. Ini kita biasanya kita klik sembarang aja di sini. Oke, seperti itu. Oke. Kita tinggal klik ya di sini ya. Mungkin yang sudah yang pernah yang sedang belajar misalkan produk lain seperti Cisco mungkin mirip-mirip ya untuk komennya, cuma ada beberapa yang beda ya seperti itu. Misalkan kalau di produk lain, kalau di sini display ya seperti misalkan ya seperti ini komen-komen di Huawei, sebentar kita atasin. Oke, nah ini ya sistem ya, misalkan interface, terus interface-nya apa, misalkan ya, misalkan terus seperti ini, slash-nya /24. Kalau yang di produk lain misalkan harus pakai subnet-nya ditulis ya. Kalau ini /24 ya, 24. Terus kita lihat apa yang sudah dikonfigurasi sesuai seperti itu. Ini salah satu komen yang ada di Huawei. Jadi ini berlaku di router maupun di switch ya. Jadi komennya sama ya. Gitu. Save. Kalau di produk lain misalkan apa di sini kalau di Huawei save ya untuk seperti itu. Untuk menampilkan biasanya display current ya untuk melihat semua konfigurasi ya. Kita lihat di sini, oh ini interface yang sudah dimasukkan, IP-nya berapa seperti itu. Oke, itu untuk di simulator untuk kita nge-lab untuk di produk Huawei ya. Terus yang terakhir mungkin terkait mungkin ada pertanyaan untuk question dan answer, silahkan. Mungkin itu Mas Agus yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya itu terkait question dan answer ya. Oke, Mas Ades, terima kasih. Sangat menarik sekali ya. Kita di Huawei ada INSP ya. Nah, Iya, ini ngomong-ngomong, INSP ini gratis atau berbayar, Mas? kalau ini gratis, tinggal install aja. Free, Gratis. ya. Nggak ada lisensi atau kita Ada, nggak harus register gitu? ada. Free. Jadi siapa aja yang dapatkan softwarenya bisa diinstal di di Windows maupun di Linux seperti itu, Mas Agus. Nah, terakhir terkait dengan instalasi tadi, berarti INSP ini running di atas VirtualBox ya? Iya, benar di atas VirtualBox seperti ini kita lihat untuk VirtualBox-nya ya. Nih, nah ini.
Jadi ini apa yang sudah diinstal gitu nanti otomatis ada poin-poin ini nih keluar nih ada ARBS 9. Jadi otomatis bakal keluar Hmm, yang 4 ini. 1, 2, 3, 4 ya. Ini nih. Itu. oke. Nah, nanti kita langsung play ya, di Ya, onin. Terus ini berarti based on aplikasi ya, apps iya, gitu ya, aplikasi Mas Agus. Jadi ini bukan hanya website ya. iya, jadi ini VirtualBox itu cuma hanya tambahan yang harus diinstal tapi ini wajib gitu. Jadi di sini nggak ada apa info dan sebagainya nggak ada. Oke, 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 oke. Cuma itu kalau kita komen yang ada misalkan mau ngetikin komen apa terus di NSP itu nggak ada berarti ada keterbatasan seperti itu. Jadi tidak full yang ada di komen misalkan di dokumentasi itu tidak apa ini ya. Jadi nggak full gitu Mas Agus. Jadi ada beberapa komen yang nggak bisa untuk kita inputkan di simulasi ini. Jadi ada keterbatasan begitu. Tapi untuk ngedapetin HCIA Datacom cukup Mas pakai NSP ini. Cukup, cukup. Untuk mendapatkan HCIA Datacom cukup, Mas Agus. Oke. Ya, Kita lihat ya chat dari teman-teman sepertinya banyak. Nah, ini terima kasih Mas Denny Muhammad. Wah, ini dari BRK. Ini kayaknya juga orang Nixtrain juga nih kayaknya. Oke. eh Mas, apakah ini mirip GNS3 ya, Mas Ades ya? Ini ada yang nanya ya, nih. ya. Silakan. Mirip GNS3, Ya, coba mirip. saya di close Hmm, dulu ya. Ya, saya close dulu ya. Ini close. Nah, jadi nanti ketika kita on-kan simulasinya cukup apa? Open dulu si Oracle-nya ya, si VirtualBox-nya. Setelah itu kita panggil si aplikasi si GNSP. simulasi. Iya, Oke. gitu. Berarti agak beda ya, karena Iya, biasanya kalau pakai tracer kan tinggal instalasi, iya, udah satu package terus dibuka, iya. selesai. Kalau GNS3, kita harus mengimport image-nya baru bisa di-play. Iya, kalau ini enggak Nah, ini agak beda emang sih. agak beda ya. Jadi Oke, ini berarti empat ini mandatory Mas Adis ya. ya Harus mandatori yang mandatori ini yang dua ini nih. Oracle dan WinPacket. Oke, Iya. oke. Ya, Jadi sama soalnya seperti GNS3. saat install itu nanti bakal dicek tuh yang udah diinstal tuh apa aja sih. Kalau belum salah satu biasanya nggak bisa next. Jadi nanti mentok itu yang harus diinstal apa aja. Oke, oke. Berarti ini udah sesuai urutannya ya. Iya, sesuai urutannya ini. Oke, oke. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Bintangnya Pak. Oke, silahkan. Dengan siapa, dari mana? Ya. Perkenalkan nama saya Asrul dari Surabaya. Ya. Eh, untuk Huawei sendiri ini OS-nya itu bisa diinstal di perangkat X86 punya kita sendiri nggak Mas? Kayak vendor-vendor yang lain. Terus untuk sertifikasi Huawei itu full gratis atau ada yang berbayar ya? Terima kasih. Oh, oke. Oke. Oke, tadi yang pertama sorry maaf. Bisa Eh, diinstal di perangkat enggak? Ya, Mas ya, kayak Mikrotik punya router OS gitu ya. Oh, ya bisa. Di sini ada sih untuk yang kita biasanya ada pakai Pinet Lab ya, terus apa EFG ya. Nah, itu ada OS-nya untuk di apa kayak di import gitu Mas Agus. Misalkan kita punya OS ya, apa bukan apa namanya lupa saya. Sorry, maksudnya gini, Mas. Kita beli X86 server Hmm, sendiri ya. hmm, X86. Nah, hmm. terus saya mau beli OS Huawei doang, OS-nya ya. Nggak sama Oh, perangkatnya gitu. nggak bisa, nggak bisa. Oh, berarti harus satu paket software hardware komplit gitu ya dalam Iya, satu. iya dalam satu kesatuan. Jadi memang Huawei ini dia nggak menyediakan software yang bisa diinstal di Ya, Bi. Intel atau di nggak ya. Enggak, enggak Wah, enggak ada.
Nih kayaknya biar nggak Satu dicuri kesatuan nih. dalam perangkat sih Mas Agus untuk Ini di salah Huawei. satu namanya vendor login atau proteksi. Iya. Seperti itu. Selama ini saya belum pernah sih, karena belum ada yang nyoba seperti itu, Mas Agus. Ya, selama di lapangan saya juga langsung ke perangkat ya Iya. untuk di backbone, di router, switch, Hmm. perangkat yang lain tuh langsung perangkatnya, Iya, nggak real. beli software gitu. Terus Oke. yang kedua, Sat- untuk sertifikasinya itu free atau berbayar? Untuk selama kita misalkan kita di company nih, biasanya kan partnership dengan Huawei, biasanya untuk training dan sertifikasi itu free ya, yang sudah partnership dengan Huawei gitu. Cuma untuk di luar partnership itu berbayar sih Mas, untuk training maupun sertifikasinya gitu. Jadi Berarti Huawei ya. misalnya kita nih Mas, sorry. Misalnya kita, misalnya selama ini Cisco aja belajarnya atau Hmm, Mikrotik. Nah ini kalau mau belajar Huawei, hmm. kan jarang ya. Maksudnya mau sertifikasinya atau examnya itu kan jarang tuh Mas. Iya, benar-benar. Mungkin untuk yang mau nyoba apa? Sebentar. Sorry. Mungkin ada vouchernya Mas, gratisan gitu, hasil Kalau itu Datacom. sih pernah ya, untuk yang biasanya kalau di company sih, kalau udah partnership sih biasanya tiap tahun, tiap bulan itu ada training gratis dari Huawei langsung. Ya nanti yang trainernya di luar sih, biasanya dari Cina, dari Malaysia ya. Terus untuk setelah training biasanya dapat free voucher seperti itu untuk partner yang sudah join ke partner Huawei. Nah untuk di luar itu sih berbayar Mas Agus. Berarti eksklusif ya, Iya. Mas Ades ya. Karena Huawei ini nggak kedengeran gitu. Mm, Secara masif di dunia edukasi pun masih terbatas. Terus di teman-teman secara umum ya, mm, misalnya newbie atau awam mau belajar Huawei ini informasinya terbatas, Mas. Benar nggak? Oke. Jadi seperti eksklusif gitu. Tapi kita sering dengar banyak perusahaan atau telco itu di replace sama Huawei gitu. Iya, iya. Jadi Jadi semuanya beralih ke Huawei, ada beberapa company ya gitu. ya sampai perusahaan seperti Nokia Eropa ya Iya. itu pada keluar gitu dari Indonesia. Nah ini sebenarnya artinya prospek di masa depan masih ini Mas ya bagus ya Ya untuk masih terbuka ya, karena banyak gas masih sedikit yang sudah yang sudah mendapatkan sertifikasi dan belajar Huawei gitu. Jadi peluangnya sangat besar sih untuk sebagai network engineer ya yang beralih ke Huawei itu, kesempatannya sangat besar karena beberapa perusahaan ada beberapa yang sudah beralih ke Huawei ya, jadi seperti itu. Oke. Mas kayaknya tadi mau jelasin sertifikasinya ya. Silakan Mas. Oke, jadi sedikit review lagi ya. Jadi untuk sertifikasi Huawei itu sebenarnya banyak ya. Nanti kita fokusnya ke area mana gitu. Salah satu saya di area Datacom ya, di mana area Datacom ini banyak sertifikasi yang harus dipelajari ya. Ada HCI Datacom ya. Terus di sini ada berapa juga kita lihat ya. Si terkait exam di sini kita lihat di sini ada skornya berapa, cost-nya berapa ya. Nah, ini lengkap ya. Nanti Anda bisa cek ya. Kita coba saya share linknya ya. Sini lengkap, tinggal di sini kita lihat sebentar. Nah, ini sertifikasi Huawei yang khusus di HCI Datacom ya, untuk di HCP Datacom di sini ada ya. Nah, ini salah satu mandatory yang harus diambil dulu. Setelah kita ambil ini, kita fokus kemana? Bebas. Mau ke Datacom Campus Network, terus ke Enterprise Network, ke One Planning, ya. Tuh, jadi
harus diambil dulu dan lulus ini harus di area core dulu. Nanti kalau sudah area core udah lulus, otomatis kita bisa ngambil ke sub-sub yang lain seperti itu. Terus misalkan pengen fokus ke storage juga ada ya. Jadi banyak ya produk yang dibilang ya, terus di storage ya. Kayaknya detail banget ya, Mas Ades. Ya, ya detail banget. Jadi banyak yang storage misalkan, terus calibration ya. Terus ada DCF, data center facility ya. Ini mulai dari HCIA dan HCIP banyak, terus sampai level expertnya ya. Gitu. Jadi kurikulum dari Huawei itu sangat lengkap ya, terus terstruktur dan dokumentasi juga lengkap ya. Tinggal kita browsing di portalnya. Misalkan Anda pengen belajar tentang switch ya, tinggal di Tinggal di ini ya. Tinggal kita pilih interface network, itu ada switch, router, security, network management control analysis, WLAN, terus ke area optical ya, kayak telekomunikasi misalkan, optical transport. Ini banyak daerah storage ya, server, digital power, banyak secara ini manajemen sistem, interface wireless gitu. Produknya cuma Mas, nanya dong Mas. ya. Oke, silakan Mas. Perkenalkan nama saya Rian dari Jakarta. Hmm. Oke, untuk masuk ke support Huawei ini itu harus partner dulu atau memang bebas sih? Kalau ini bebas kita pakai Google pakai email Google. Mungkin nanti kalau nggak bisa nampil mungkin harus partnership dengan Huawei gitu Mas. Oke, terus yang kedua Mas, Hmm. untuk jika kita mau ngambil sertifikasi nih, Hmm. ada channel untuk pembelian DAM kayak? Oh oke. Ya, terkait DAM sebenarnya banyak mungkin di seluruh website ya. Ya mungkin teman-teman udah tahu dami-dami Huawei. Sebenarnya kalau Anda beli nanti saat ujian itu nggak ada yang keluar Mas. Jadi apa yang Anda beli berbayar di situs mana nanti pas ujian itu 0% nggak ada yang keluar Mas. Jadi Huawei untuk ujiannya nggak ada dummy dan dummy ya. Jadi benar-benar real mengandalkan materi silabus tersebut Mas. Gitu. Kalau misalkan kita browsing di exam topik itu Mas, nggak ada update juga ya? Nggak ada. Jadi sepengalaman saya sih selama ujian itu nggak pernah pakai dummy yang berbayar, walaupun pernah, tapi nggak keluar gitu. Oh, oke. Sepengalaman saya ya. Hmm. Jadi benar-benar mengandalkan materi yang ada di Huawei, di portal Huawei, Mas. Seperti itu. Untuk soalnya sendiri berapa soal Mas kalau boleh tahu Mas? Oke, Kalau untuk itu ya untuk level oke. paling bawah ya associate. Di sini ada Datacom, Mas ya. Kita lihat. Di sini kita bisa cek examnya. Di sini ada kodenya, jangan sampai salah kita ngili exam, kodenya berapa. Di sini nanti ada format examnya, ada single answer, multiple, all dan true ya. Untuk waktunya 90 menit ya, untuk exam cost-nya sekitar $200 ya. Itu totalnya 60 soal Mas. Untuk di exam semua misalkan datacom to storage totalnya ada 60 soal ya. Terus waktunya sekitar 90 menit seperti itu. Login version view juga ya Mas ya? Iya, login percent view. Benar. Lewat percent view pihak ketiga. Oke. Terakhir Mas, ada rencana buat ngadain training nggak ya? Oke, mungkin nanti lebih detail kontak Mas Agus. Oke, oke. Ya wis, gitu aja sih. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas. Oke, Mas Ades, ini ada pertanyaan lain ya. Iya.
ini dari atas, ini teman-teman banyak yang nanya, kalau pakai NSP, Iya, INSP, bisa iya. nggak nambahin perangkat dengan tipe yang kita mau? Atau Oh, emang sudah dibatasi? oke. Untuk tipe yang lain sebenarnya ada, tapi tipenya itu di seri yang sudah ada ya, sudah ada simbolnya ya, itu 12.800 yang ini nih, yang nggak ada nanti otomatis nanti ketika install ini belum ada nih. Jadi untuk tipe lain sih hanya 2.800 aja sih, sama firewall ya, itu yang USG 6.000 sama kalau salah ini nih. Jadi untuk tipe-tipe lainnya sih gak apa gak bisa ditambahkan mas. Cuma kecuali yang sudah ada simbolnya, terus kita punya ISO-nya, iOS-nya, kita bisa tambahkan. Oke. Berarti NSP ini customize ya, Mas, Iya, bukan custom. satu package ya. Iya, kan udah Oke, custom oleh custom. ya. Ya, jadi Mas Rian, ini kita bisa custom tergantung tadi image-nya ya. Terus Iya, bisa nggak dijalanin di GNS3 nih, Mas, INSP ini? Nggak bisa ya, beda ya? nggak bisa. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama. Siap. Terus ada, Mas, ini slide-nya nanti dibagi nggak? Wah, ini. Ya, nanti kita share. Tapi nanti udah Oke. konvert PDF ya. Siap, Mas Ades. Terima kasih. Terus ada, ini HCIA setara dengan CCNA apa enggak ya? Oke, ya. Oke, untuk di HCIA itu setara dengan CCNA, kalau di HCIP itu setara dengan CCNP, untuk CCAI itu setara dengan HCIE yang ini. Gitu. Oke, oke. Jadi setara ya untuk yang apa? Untuk di produk lain, misalkan di produk Cisco ya, jadi CCNA itu setara dengan HCIA. Yang HCIP juga setara, kalau CCAI setara dengan HCIE gitu. Nah, untuk di HCIE ini mungkin teman-teman pengen tahu terkait HCIE itu examnya seperti apa. Di sini kita lihat ya. Itu ada dua ya. Ada written sama lab-nya. Ini. Itu sekitar ya $300 sama 12.200 US ya untuk di lab-nya gitu. Wow, lumayan nih, Mas. Ya, 1.000 tuh. di zaman sekarang itu ya di zaman di sekarang itu cuma 2 lab, waktu dulu itu ada 3, jadi sampai interview. Cuma di interview sudah dihapus jadi lab saja. Jadi ada 2 ujian, written-nya harus lulus dulu, kalau lulus baru ke HCE, itu bisa seharian sih kalau ini. Mungkin sama di CCAI ya, cuma untuk di HCE ini kita masih lokal ya, masih bisa di Indonesia. Mungkin kalau produk lain harus ke Jepang, Singapura gitu ya. Kalau ini biasanya langsung ke Huawei Indonesia, mungkin di Jakarta ada. Gitu. Oke, oke, Mas. Lanjut lagi nih, pertanyaan dari teman-teman. INSP ini bisa nggak buat nge-lab TI atau Traffic Engineering? Mungkin kaitannya dengan MPLS atau segmen routing, Mas. Ini Traffic Engineering. Belum ya, belum. Service provider. Jadi ada nggak INSP buat lab service provider gitu? Karena TI ini kan bagian dari SP. Iya, iya, iya. Kalau selama ini sih ada beberapa MPLS biasa ya itu bisa, cuma untuk lebih ke Oke. traffic sih belum ya itu. Mungkin pakai apa ini apa pakai tambahan itu apa ya pakai Pinet Lab ya. Itu kan biasanya ada apa ya misalkan kita lihat. Jadi di Pinet Lab kita bisa nge-lab Huawei gitu, Mas. Mas Bisa, Ades. bisa, bisa, bisa. Nanti dengan Oh, produk, misalkan di sini ada kemunya ya. Nah, oke, oke. ada kemunya misalkan Huawei apa gitu ya di sini. Apa ya? Nah ini ada 12.800 nih salah satu produk Huawei ya. Ini bisa kita import ya di Pinet Lab ya. Ada 6.800 ya. Jadi nggak banyak sih, cuma beberapa gitu. Berarti artinya gini, Mas Ades. Ini konteks lain tambahan ya.
Kalau Hmm. kita mau nge-lab Cisco, Juniper, Huawei dalam Hmm. satu Pinet Lab bisa ya Bisa, untuk interop gitu. bisa, multi Bisa ya. vendor. Multi vendor. Oke, Ya. oke. Sip. Berarti teman-teman Mas Chandra kalau mau NSP pakai, kalau ada yang kurang ya di NSP kita Hmm. bisa pakai Pinet Lab. Pinet Lab atau Oke. IFNG ya. Oke, lanjut lagi. Ada CLI comparison dengan Cisco nggak, Mas? Jadi biar kita nggak bingung nih. Mhm. Comparison CLI-nya. Jadi Oh, antara Huawei sama Cisco, komparasi komen lainnya ada nggak? Ya, komparasinya ya ini seperti dokumentasi maksudnya ini lebih ke punya dokumentasinya nggak gitu. komparasi sih saya nggak punya ya, paling ini ya, apa ya, komparasi sih saya nggak punya dokumentasinya. Oke, tapi kalau udah sering pakai Huawei, pakai Cisco, nanti ketemu sendiri ya Iya, ketemu komparasinya sendiri. ya. Cuma perbedaannya, misalkan kalau di Cisco kan untuk nampilin show, kalau di Huawei Show, display seperti itu. display. Iya, seperti itu. Untuk interface, input interface apa, nambahkan IP itu hampir sama. Oke, siap-siap. Ada lagi cara melihat kelas sertifikasi HCIA. Nah, tadi Mas Ades ngelihatnya di website ya, ada ya di website Huawei ya. Ada. Tadi HCIA saya Datacom. sebentar saya share lagi ya. HCIA Datacom berapa nih Mas biayanya tadi sertifikasinya? 200 Biayanya USD ya? $2 ya, 200 USD. 200 USD. Kita lihat. Ini 200 USD ya. 200 USD, Jadi passing masuk score 600. 600 dari 1000. Oke. Nah, ini Totalnya per 60 soal. 60 soal. Waktunya cuma Pokoknya lumayan lah ya. Nah, ini pertanyaan dari Mas Fahmi. Untuk di industri, Mas, lebih menarik sertifikasi Cisco atau Huawei? Wah, ini. ya tergantung company-nya ya. Company-nya nanti proses bisnisnya, produk solusinya apa yang ditawarin customer ya. Kalau selama ini sih saya dulu pegang Cisco juga ya, berapa di company sebelumnya hampir 3 tahun karena ada produk Huawei yang lagi maju ya, banyak produk yang replace dari vendor misalkan C ke H gitu. Makanya prospek Huawei ini sangat terbuka dan juga untuk partnership juga Huawei ngasih free ya, mulai dari training sampai sertifikasi untuk yang sudah partnership gitu. Jadi semuanya free gitu. Jadi kalau sudah partnership tiap bulan itu pasti ada training dari Huawei sama sertifikasinya seperti itu. Untuk prospeksi sih tergantung ya, Cisco maupun Huawei ya, kalau bisa sih dua-duanya ya, bisa kita pelajari gitu. Soalnya kan nanti di Oke. customer kan biasanya kalau kita replace kan misalkan ada produk C, jadi kita tahu gitu. Siap-siap, Mas. Ini ada lagi biaya sertifikasi yang paling murah tadi ya HCIA ya, Mas. Ini Ya, ya. Cia, ada juga yang level sales sama pre sales ya, cuma $100. Oke, Kalau yang tapi buat engineer, network engineer HCIA Datacom tadi ya. Oke. data Nah, ini ada lagi, ini cukup banyak pertanyaannya. Izin tanya Pak Agus, ini Mas Sardis juga nih kayaknya nih. Terkait teknologi, seiring perkembangan zaman, semakin bertambah kemajuan terkait network engineer ini, bahkan saat ini sudah menggarap ke arah voice cloud server security. suaranya putus ya. Koneksi di Pak Agusnya putus ya, Mas Ades ya? Iya, putus kayaknya. Tapi ada sih, cuma suaranya nggak muncul. Mas, sorry mau nanya, ini kalau untuk Huawei sendiri sudah support atau menyediakan perangkat IP PBX juga ya, Mas ya?
IPBX ada mungkin di collaboration untuk di produknya, Mas. Bentar. Buat VoIP ya. Iya betul Mas. Untuk VoIP biasanya ada di produk-produk VoIP Kalau itu. ini kita lihat mungkin ya sekelas saya gitu ya di lapangan kan lihat mungkin ini pemain di modem ya Mas ya atau Hmm, di artinya mungkin dia juga ada ya Mas ya di apa ada. perangkat di IPPBQ mungkin dia main juga ya Mas ya. Main juga main. Cuma untuk levelnya untuk di modem itu beda lagi sih. Beda itu maksudnya lebih ke sebentar VoIP itu sebentar. Sebenarnya VoIP mungkin arahnya ke collaboration sih kalau VoIP IPBX itu. Mas, maaf mau nanya, Iya, kalau misal pengen join ke Huawei Partner gimana ya Mas syaratnya? untuk join ke partner ya biasanya apa apa company atau apa perusahaan atau lembaga apa Mas untuk ininya? Personal gitu Mas, bisa nggak? Kalau personal sih nggak bisa ya. Mungkin Berarti nggak kalau misal instansi baru bisa gitu ya? Atau ya gimana tuh Mas? instansi biasanya kampus biasanya nanti ada Huawei Academy gitu Mas. Biasanya untuk partnership-nya. Kalau yang di enterprise biasanya ada level-levelnya untuk masuk ke partnership Huawei itu. Mas, mau tanya Mas. Iya. Ya, ini saya ada kan saya punya perusahaan nih. Hmm. Mau itu kontaknya kemana? Ke menjadi partner gitu. Saya mau jual barangnya juga, produknya juga gitu. Saya mau dapat trainingnya juga gitu. Itu gimana ya? Untuk Bisa nggak? kalau itu sebentar harus mungkin kontak ke Huawei ini ya, kontak Mana Huawei ya? Indonesia sih Mas. Sebentar. Ya boleh Mas. Sebentar. Jadi banyak nih teman-teman yang mau jadi reseller, distributor Huawei. Ah, Saya juga Mas Siap. mau tanya Itu juga. ya harus kontak ke mungkin ke marketingnya ya. Cuma saya nggak ada sih kenalan cuma eh, perlu tanya juga sih Mas untuk partnershipnya oh, kan biasanya ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi gitu. Kalau iya, syaratnya iya. nggak terpenuhi Tetap ya syarat kita penuhi nanti. iya. Japri Mungkin- Mas kayaknya nih Mas. Ya mungkin Iya. japri aja Mas untuk Iya, Japri boleh, boleh nggak Mas? Mas Abis. Iya, iya, siap, siap. ke Huawei. Detailnya banyak boleh, ini salah. saya mau tanya. Siap. Iya Pak, Nanti Mas Ades mau tanya juga Mas Ades. Iya, Ini kan apa namanya salah satunya di situ adalah Huawei Academy ya. Bagaimana iya, termasuk selama ini kan banyak di kampus itu kan memang menggunakan aneka ragam produk ya. Sekelas iya, kampus besar pun ya vendor X itu ya. Kalau Huawei kita lihat kan memang pasarnya memang kalau lihat di telco ya, dia iya, sekarang kayaknya lebih ke perusahaan-perusahaan besar ya dia arahnya ke situ. Di sini mungkin ya nanti akan saya mau saya rekomendasikan untuk membuka Huawei Academy biar termasuk upgrade eh, pengetahuan di dunia network terutama di Huawei kurang lebih seperti itu. Dan mungkin juga tadi syarat-syaratnya tadi untuk masuk ke Huawei Academy. Terima kasih. iya, Mas izin nanya Mas. iya. Mau nanya Bentar, Mas. pengalaman sih Mas. Wait, sebentar ya. Yang nanya Huawei ICT Academy Japri aja ke saya. Nah itu Mas Agus langsung. Siap Mas Agus, nanti Ya. Mas Agus. Ya, Ya, siap. karena saya sudah berhasil dari panduan Mas Ardes ya. Eh, mungkin nanti saya akan kontak Mas Agus aja, Japri aja nih. Iya Mas Agus. Ya, Japri lah. Karena saya tertarik ini Oke. Huawei kan apa ya baru, tetapi dia brandnya itu memang sudah banyak digunakan di perusahaan telco kurang lebih seperti itu. Perkembangannya sangat Iya, pesat. Ya. Mas Ades izin bertanya lagi Oke. boleh? iya boleh. Oh iya, ini kan saya udah lama juga nih nggak ngikutin perkembangan apa
UTM khususnya firewall. Kalau sekelas Huawei sendiri ada yang mungkin mirip-mirip sekelas Fortinet mungkin Mas, dia yang UTM yang multifungsi seperti web filtering, lalu firewall seperti itu Mas, atau ada bisa ditunjukin yang mungkin mirip-mirip sekelas-kelas Kalau Fortinet 100 gitu Mas. sebentar, Ya. kalau Dan mirip itu juga bisa Mas ya, renewal tiap tahun ya, annual renewal untuk license base atau seperti renewal. mikro gitu, beli sekali bisa selamanya gitu untuk Kalau license-nya. ini license-nya per virtual ya, biasanya setahun terus renew lagi sih. Sebentar, nah kalau yang ini lebih ke security sih Mas, ini yang produk tadi filtering ya. Di sini kan banyak nih di produk security, ada HiSec, ada firewall VN ya, IPS, IDC, anti DDoS, banyak ya untuk di security juga. Oke, Jujur dan saya itu dalam belum, satu perangkat ya Mas? iya perangkat benar. Iya, satu perangkat kan ya. Iya, di sini banyak sih, cuma saya belum ke arah sini ya. Di sini sebenarnya untuk di filtering terus VN itu ada perangkatnya. Dan mungkin juga di-update ya Mas ya. Artinya ya kita tinggal klik-klik aja, ini kan tampilnya web based Mas ya. Iya, Artinya kalau firewall ini sudah web based sih. Ada CL-nya juga. iya, misalnya kalau ada update mungkin protokol dulu belum ada protokol TikTok, sekarang udah ada protokol TikTok, tinggal kita checklist, kita blok, kita blacklist, kita whitelist seperti itu ya Mas ya kurang lebihnya ya. Ya, ya benar, kurang lebih seperti itu, Mas. Oh, siap-siap. Terima kasih Mas ya. Sama-sama. Jadi security dokumentasi juga banyak di sini ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau dari sisi pasar Mas untuk security-nya sendiri gimana Mas itu di Untuk Huawei? di sisi security-nya saat ini masih di belum terlalu ini ya, belum terlalu banyak ya. Cuma untuk area yang banyak tuh di area kampus kayak switch, router gitu, terus access point gitu. Tapi ada beberapa yang sudah pakai produk-produk security-nya Huawei ya, misalkan di USG 6000 ya. Itu ada juga beberapa company yang sudah pakai gitu. Itu. Ada lagi? Ya, ini saya mau nanya juga Mas. Terkait dengan akses point ini, apakah Huawei juga sudah menyediakan kontrolnya juga kayak sistem Oh iya, cloud gitu? untuk di access point juga ada controller juga Mas. Jadi di sini kita lihat WLAN ya, kita lihat. Di sini ada access point-nya untuk WLAN WLC-nya itu ini namanya access controller ya. Kalau di Huawei itu namanya WAC ya. Disebutnya ini ada controllernya untuk access point-nya ini ya. Jadi kalau butuh controller ada access controllernya. Terus misalkan kalau AP-nya nggak mau butuh controller, nanti si AP-nya juga bisa sebagai leader atau sebagai controller juga gitu fungsinya. Ya Mas Adis mau tanya lagi. Termasuk saya punya perusahaan ya bergerak di bidang IT dalam artian perusahaan kami menyuplai dan sebagai jasa teknis ya untuk baik instalasi maupun maintenance di bidang networking. Nah, mungkin perusahaan saya, misal kami kan, apakah bisa untuk join ke berbagai partner dari Huawei tersebut? Mungkin kan kita lihat pangsa pasar juga, mungkin Iya. Huawei juga sangat bagus ke depannya kayaknya kurang lebih seperti itu dan kompetitif lah kurang lebih seperti itu. Ya, untuk lebih detailnya sih saya sejujurnya belum tahu ya seperti apa partnership-nya. Mungkin nanti kalau mau lebih lanjut mungkin bisa chat saya, nanti saya bantu untuk teruskan ke tim Huawei seperti itu Mas. Oke, terima kasih Mas Ades. Ya, sama-sama.
Halo Mas Abdes. Iya, Aku mau tanya Mas, ini ikut trainingnya ke Huawei bagaimana ya? Sampai data center gitu. oke. Selama ini sih saya di company untuk trainingnya Heeh. Gimana sih karena daftarnya gitu gitu? kalau trainingnya ini langsung ini ya, kalau di company kan udah partnership nih. Biasanya nanti ada undangan training Mas. Jadi kita dapat undangan training company ya. Biasanya tiap bulan ada ya. Terus itu juga sama Ah, sertifikasinya itu ah, semuanya free gitu. Jadi kalau saya training di luar itu di luar di lembaga-lembaga lain belum pernah sih Mas. Mungkin kalau di oh, Cisco itu udah ada ya seperti itu. kalau yang di link ini bisa langsung gimana daftarnya gitu loh? Oh, kalau ini mungkin bisa tadi kan linknya bisa Heeh. akses nih. Kita langsung Nah, bikin akun aja Mas. oh ya Nanti di situ, udah bikin akun saya kok. Ini nah gimana? di situ nanti ada materi misalkan ini mungkin itu paling ini ya apa silabus mungkin Mas nanti di sini bisa bisa download ya. Mungkin kalau yang udah partnership kalau kalau belum ya mungkin Ah, dia punya akses gitu Mas. oh gitu. Iya, mungkin dicoba Kayak aja contohnya kalau Cisco kan apa kayak tertera di situ ya, kayak takat gitu ya. ya benar. Kalau ini semacam bagaimana ya? Kalau ini mungkin nanti Mas Agus kan udah jadi akademi Huawei nih. Mungkin nanti lebih lanjut ke Mas Agus. Biasanya nanti kan Hmm. Mas Agus bakal buka kelas dan sebagainya seperti itu. Oh gitu. Jadi untuk di Ah, Huawei ini ya. eh, belum terlalu ini ya, maksudnya untuk partnershipnya di Ah, akademi itu belum apa masih sedikit ya seperti itu yang sudah partnership gitu. iya. Yang HCIA itu kalau untuk training sama juga sama CCNP gitu, data center. Yang maksudnya gimana? Sorry. HCIA yang barusan sampean dikasih tahu. Iya, untuk Ah, HCA itu setara dengan CCNA ya kalau di kok. Kalau HCIP setara dengan CCNP pengen yang ikut sih trainingnya gitu. ya mungkin nanti Mas Agus kontak Mas Agus aja Oh, Mas Muhammad Priyo ya. iya saya pengen tanya aja. Itu dibukanya bulan apa ya? Ini kan Januari. Sorry. Dibukanya ini daftar gitu. Tapi free apa bayar sih nggak ya? Kalau training gimana Mas? Sorry. Kayak misalnya contoh ya data center gitu, CCNP gitu. Kayak gini lah Huawei gitu. Kalau data center sih jarang Mas, belum. Sorry, yang data center yang mana Mas? Ini. Nah itu ya. Oke, kalau Ah, ini sih data center eh, itu yang awal ya, associate ya. ya associate. Itu daftarnya bagaimana ya? Pakai mentor kah? Kalau ini sih ini lebih ke ini ya, apa materi Mas, silabus yang ada. Oh, Lebih ke kalau materi. yang bersama mentor gitu, Nggak ada. oh nggak ada. Paling kalau keluar sih ada, cuma untuk di Indonesia belum ada. Oh kalau keluar bayar berapa? Mahal ya? Eh, Mas, apa sih lupa saya. Saya dapat ini dikasih kontak Pak Agus. Ntar kalau lebih ini ya chatting aja ya. Apa sih lah saya Iya lupa. Mas, setting aja Mas. Ya boleh. Halo Mas Ades, Ya, udah jam 9, sorry ya, aku ada problem teknis tadi. oke siap. Hmm, mohon maaf ya teman-teman, pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa ditanyakan di grup webinar di Xtrain. Ya, silakan nanti dicolek Mas Ardes. Mas Ardes juga ada di grup webinar dan karena saya cukupkan sekian ya teman-teman semua. Terima kasih Mas Ardes atas materi dan
sudah menjawab sebagian besar pertanyaan dan cukup menarik. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir juga. Kemudian buat yang ingin belajar Huawei atau ikutan bootcamp di Indonesia, baru kita yang adain ya untuk komunitas atau untuk umum, nanti bisa japri saya detailnya. Demikian teman-teman untuk webinar malam ini tentang Huawei dan prospek di masa depan. Dan saya sendiri beberapa project menyentuh Huawei juga dan memang cukup powerful. Saya pernah melihat sendiri 11-12 dengan Cisco ya. Jadi ada yang American Styles Cisco, terus yang China Styles Huawei. Nah, mereka saling berkejaran di enterprise. Benar nggak Mas Ardes? Iya, benar Mas Agus. Non Amerika Huawei. Satu-satunya produk. Gitu. Jadi kalau butuh support engineer Huawei bisa kontak saya atau Mas Ardes. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan sampai ketemu di next webinar next trend. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Terima Agus. kasih Pak Terima Agus. kasih Mas Ardes. Mas Ardes. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mas Ardes. Terima kasih Mas Ardes. Sama-sama semuanya. Sukses selalu Mas Ardes. Thank you Mas Ardes. Sama-sama semuanya Mas Beb. Sehat-sehat Mas Ardes. Keren banget.